Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, selamat pagi. Mudah-mudahan kabar kalian semua sehat ya. Nah, Beni dan Tiur asik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Nah, lagu yang dinyanyikan Kak Tiur dan Beni adalah lagu yang berjudul Berdayung yang diciptakan oleh A.T. Mahmud. Yuk anak-anak, kita coba bernyanyi bersama-sama ya. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Nanti bisa dicoba di rumah ya, dengan suara yang lebih baik, lebih merdu dari ibu ya. Oke, nah ketika bernyanyi kita mengeluarkan bunyi beraturan. Nah, bunyi beraturan itu disebut nada. Ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Betul ya, setiap lagu pasti ada nada yang dibunyikan dengan panjang dan ada juga yang dibunyikan dengan pendek. Nah, kemudian panjang pendek nada itu dapat dihitung anak-anak. Dengan cara apa menghitungnya? Yaitu menggunakan satuan ketukan atau satuan hitungannya yaitu menggunakan ketukan. Nah, perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada dua ketukan atau nadanya adalah si titik atau la titik. Nah, ini yang ada atau diakhiri dengan tanda titik itu dibunyikan dengan nada dua ketuk, dua ketik, dua ketukan ya. Maaf. Kemudian la juga sama, dibunyikan dengan nada dua ketuk karena diakhiri dengan tanda titik di belakangnya. Kemudian ada satu buah titik di belakangnya. Betul ya, ada satu buah titik di belakangnya. Jadi nadanya diperpanjang sebanyak satu ketuk ya. Ini satu, kemudian karena ada titiknya di belakangnya, jadi nadanya diperpanjang. Jadi jumlah nadanya adalah dua ketuk. Nah, nada satu ketuk seperti ini. Sol, la, sol, mi. Re, mi, re, do. Kenapa ibu ini satu ketik? Aduh, maaf ya. Kenapa ya ibu salah sebut terus? Oke. Kenapa ini satu ketukan? Karena tidak ada titik di belakang nadanya. Jadi ini cukup dibunyikan dengan nada satu ketuk. Oke, lanjut ya. Yuk sekarang kita coba beri tanda lingkaran untuk nada dua ketuk. Beri nada setengah lingkaran untuk nada satu ketuk. Kira-kira ini nada mi di belakangnya atau di ininya diakhiri, bukan diakhiri ya, di belakangnya ada tanda titik. Berarti berapa ketuk? Betul, dua ketuk. Kalau dua ketuk berarti harus kita kasih tandanya lingkaran. Nah, kalau ini nada re berapa ketuk? Betul, satu ketuk berarti tandanya setengah lingkaran. Do sama ya, setengah lingkaran. Re setengah lingkaran, mi setengah lingkaran. Nah, re ini karena di belakangnya ada tanda titik berarti diperpanjang, berarti menggunakan nada dua ketuk dengan tandanya adalah lingkaran. Kemudian mi setengah lingkaran, re
lingkaran ya tandanya karena ini ada titik di akhirnya. Dan 0 ini adalah menunjukkan berhenti ya, berarti kita kasih tanda setengah lingkaran. Di sini ada teks yang berjudul tentang bermain perahu kertas. Kita baca bersama-sama ya. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Sangat sederhana ya. Dengan satu lembar kertas kita bisa menghasilkan sebuah perahu. Nah, yuk sekarang kita mengamati. Nah, di sini Benny membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 perahu kertas lagi. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Nah, ini adalah perahu Benny ya. Kemudian ini perahu Tiur. Dan ini adalah perahu ayah. Jika digabungkan menjadi seperti ini. 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, kemudian berapa jumlah perahu semuanya? Berapa yo? Ya, betul. 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Jadi seluruh perahunya itu ada 6 ya. Nah, bisa dapat ditulis seperti ini. Oke, nah bisa ditulis seperti ini ya. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kok gini Bu, ini 3-nya dari mana? 2-nya dari mana? Oke anak-anak, di sini sudah ada keterangannya ya. Bahwa 3 itu adalah jumlah kotak. Yuk kita lihat ke atas ya. Nah ini kotaknya ya. 1, 2, kemudian 3. Nah bisa kita tuliskan di sini 3 dikali 2. 2-nya dari mana Ibu? Nah 2-nya itu adalah isi masing-masing kotak. Lihat kotaknya itu berisi 2 ya masing-masing. Kotak 1 ya bisa disebut kotak pertama itu punya Benny isinya 2. Kotak yang kedua punya Tiur isinya juga 2. Perahu ayah juga kotak yang punya ayah juga isinya ada 2. Nah bisa kita tuliskan seperti ini. 3 dikali 2 sama dengan 6 ya, atau dengan menggunakan atau penjumlahannya seperti ini. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Nah anak-anak, jadi kita bisa simpulkan bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang dari suatu bilangan ya. Oke ya bukunya ya anak-anak, yuk kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Benny dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang dan gembira. Yuk kita perhatikan teks percakapan Benny dan Kakak Tiur. Kata Benny, Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kemudian kata Kak Tiur, kamu kan baru belajar, nanti juga pasti bisa, Dik. Nah, kemudian kata Benny, kapan bisanya, Kak? Kemudian Kak Tiur menjawab, kamu harus banyak berlatih, jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Kemudian kata Benny, baiklah Kak, aku akan rajin berlatih, aku pasti bisa. Ya Dik, mari kita berlatih bersama. Oke, kita baca teks berikut bersama-sama ya. Oke, bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Nah, simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama.
Nah, amati simpa yang kamu punya. Isilah kolom di bawah ini sesuai pengamatanmu. Nah, kita menjawab sesuai dengan teks yang ada di dalam buku ya. Oke, warnanya apa tadi Kak? Yang simpa yang tadi Ibu tampilkan atau Ibu tunjukkan. Ya, warnanya adalah coklat. Permukaannya halus. Kemudian bentuknya gimana? Ya, bentuknya adalah lingkaran. Kemudian kegunaan simpai itu adalah untuk bermain dan berolahraga. Yuk anak-anak sekarang coba buka buku kalian di halaman 19. Kita belajar bersama-sama ya. Oke. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Dengarkan penjelasan gurumu terlebih dahulu. Oke, Ibu coba tanya ya. Masih ingatkah kamu pada lagu Berdayung? Ini sudah dipelajari ya di pembelajaran 1. Yuk sekarang coba kita nyanyikan bersama ya anak-anak. Oke, lagu Berdayung itu diciptakan oleh A.T. Mahmud. Yuk, nah perhatikan tanda dinamikanya. Tanda bergaris merah, ada ya tanda bergaris merah, berarti dinyanyikan dengan tekanan keras atau dengan tekanan kuat. Kemudian ada tanda bergelombang yang berwarna biru. Nah, berarti dinyanyikan dengan lembut atau dengan tekanan lemah. Contohnya ini ya. Jangan hirau angin datang. Nah, ini dinyanyikannya dengan nada yang lembut atau yang lemah. Kemudian ada juga yang bergaris merah. Yang bergaris merah berarti dinyanyikan dengan keras. Ke tempat. Nah, ke tempat. Nah, itu dinyanyikan dengan nada atau tekanan yang keras atau kuat. Kemudian baris yang tidak bertanda, kan ada yang garisnya yang syairnya tidak ada tanda. Nah, berarti itu dinyanyikan dengan nada yang biasa, ya. Oke. Nah, yuk kita mengamati. Amati gambar berikut. Yuk kita amati ya. Oke, aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, kemudian bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Ayo teman-teman, kira-kira dari penjelasan ini, kira-kira ini menunjukkan benda apa ya? Ya, betul, benda kertas. Nah, kertas ini bisa dijadikan berbagai bentuk ya. Sekarang yuk kita membaca bersama-sama. Judulnya adalah benda-benda di sekitar kita. Oke, kita baca bersama-sama ya anak-anak biar tambah lancar bacanya. Yuk kita baca dulu. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Ini permukaannya ya, ada yang halus, ada yang kasar, ada yang basah, dan lain-lain. Kemudian contoh benda yang kasar antara lain ada apa? Batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Ibu, bagaimana sih kita bisa mengetahui bahwa benda itu halus, kasar? Nah, cara kita mengetahui benda tersebut kasar atau halus atau yang lainnya, berarti kita harus memegang benda tersebut dengan cara meraba permukaannya. Kayak contoh batu, kalian bisa ambil batu, coba kalian pegang permukaannya. Kira-kira batu itu halus atau kasar permukaannya. Ya, nanti bisa dicoba di rumah. Kemudian, tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah.
bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Contohnya, misalkan Bu Ima memindahkan pensil ke dalam botol. Kira-kira pensil itu akan berubah tidak walaupun misalnya tempatnya awalnya di meja, kemudian Bu Ima dipindahin ke dalam botol. Kira-kira berubah nggak pensilnya? Tidak, ya. Tapi ada juga yang dapat berubah jika menggunakan tempatnya yang berbeda. Nah, ini contohnya. Sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, di sini setiap kata memiliki makna. Nah, sekarang kita akan belajar mengartikan sebuah kata dalam teks yang tadi kita baca. Ada apa saja, Kak? Halus. Kira-kira halus itu apa sih arti atau maknanya? Ya, halus itu berarti licin, lembut, atau tidak kasar. Kemudian, kasar. Apa sih, Kak, artinya kasar? Ya, kasar itu kesat atau tidak halus. Kemudian basah. Apa basah artinya? Ya, mengandung air. Kemudian ada juga tetap. Tetap apa Kak makna atau artinya? Ya, tidak berubah keadaan atau bentuknya. Kemudian ada juga berubah. Berubah apa arti atau maknanya? Ya, berbeda dari semula. Kita lanjut. Nah, sifat-sifat benda, alat dan bahan yang harus kita perlukan. Yang pertama ada kertas, batu, piring, dan gelas. Cara kerjanya adalah yang pertama, letakkan kertas di atas lantai. Perhatikan bentuk dan besarnya. Tuh, kita diperintahkan untuk meletakkan kertas di atas lantai. Kemudian perhatikan bentuk dan besarnya. Yang kedua, ambil kertas tersebut dan pindahkan ke dalam piring. Ulangi, ambil kertas tersebut dan pindahkan ke dalam piring. Apa yang dapat kamu lihat berubah bentuknya? Berubahkah bentuknya? Betul, tidak ya. Bentuknya tidak akan berubah walaupun kita pindahkan kertas tersebut dari lantai ke piring. Bentuknya tidak berubah ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, ambil batu dan letakkan di atas meja. Amati bentuk dan besarnya. Keempat, pindahkan batu tersebut ke dalam gelas. Apa yang dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Betul, tidak. Adapun tugas kalian di PB1 itu ada di halaman 9 sampai 10. Nah, cukup dikerjakan jawabannya saja ya anak-anak. Adapun tugas yang harus kalian kerjakan di PB2 yaitu ada di halaman 18 ya. Nah, ini tugas kalian. Kalian cukup mengamati benda-benda di sekitar kalian. Carilah benda-benda yang bentuknya menyerupai sini anak-anak. Selamat mengerjakan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.